Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dan keluarga kalian selalu sehat di sana dan tetap semangat belajarnya walaupun keadaan seperti saat ini. Hari ini kita akan belajar tema 3, lebih peduli terhadap makhluk hidup, dengan muatan mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang budidaya tanaman padi. Tanaman padi adalah tanaman yang sangat penting bagi penduduk Indonesia karena tanaman padi ini nantinya akan diolah menjadi nasi, dan nasi itu adalah makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Oleh karena itu tanaman padi ini adalah tanaman yang cukup penting untuk kita semua. Tanaman padi adalah tanaman yang cukup adaptif, yang mudah menyesuaikan dengan lingkungannya. Ia bisa ditanam di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Di dataran tinggi yaitu dengan cuaca yang sejuk, di dataran rendah yaitu dengan cuaca yang panas. Dia tanaman padi akan bisa tetap tumbuh walaupun ditanam di suhu panas maupun suhu sejuk. Kemudian tanaman padi ini banyak dihasilkan di daerah-daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, kemudian Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Dan kebetulan di Karawang adalah lumbung padi nasional Indonesia. Tentu saja kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya tanaman padi ini. Karena itu kita akan membahas bagaimana caranya membudidayakan tanaman padi. Yaitu yang pertama, mengolah lahan. Lahan itu adalah tanah yang kosong yang akan ditanami oleh tanaman padi. Diolah dengan cara menggali tanah atau mentraktor tanah sehingga tanah lapisan dalam menjadi keluar, menjadi lapisan luar, dan lapisan luar menjadi lapisan yang dalam, agar si tanah yang dari dalam itu yang masih banyak nutrisinya menjadi keluar dan akan menjadi bahan makanan bagi tanaman padi tersebut. Setelah ditraktor, setelah membalikan tanah, kemudian proses selanjutnya yaitu dengan cara menggemburkan tanah, agar penggemburan ini untuk memudahkan proses tumbuhnya akar di dalam tanah tersebut sehingga tanaman itu menjadi cepat tumbuh subur di tanah tersebut. Kemudian selanjutnya setelah pengolahan tanah atau lahan, itu selanjutnya dengan penyemaian. Apa itu penyemaian? Penyemaian adalah penumbuhan biji-biji padi menjadi tanaman-tanaman baru, yaitu dengan cara menanamkan biji-biji di tempat tertentu sehingga nantinya akan menjadi kecambah, dan kecambah itu adalah tanaman baru yang baru tumbuh dari butir padi tersebut. Ia akan menjadi kecambah sekitar 2-3 hari atau 3-4 hari. Setelah 3-4 hari, biji-biji yang ditanam di tanah atau di media tanam lainnya akan tumbuh menjadi kecambah. Setelah umur 2 mingguan, dia akan diambil oleh petani, kemudian ditanam di lahan yang sudah diolah tersebut. Dan biasanya dia akan dikasih jarak antara tanaman padi dengan tanaman padi yang lainnya sekitar 20 cm. Kemudian dimasukkan tanaman padi yang berumur 2 mingguan tersebut ke dalam tanah sehingga akarnya masuk ke dalam tanah. Setelah proses penanaman selesai, maka selanjutnya adalah proses perawatan. Proses perawatan ada 3. Yang pertama yaitu pemupukan, yang kedua yaitu penyiangan, yang ketiga yaitu penanggulangan hama. Kita bahas yang pertama yaitu pemupukan. Pemupukan adalah untuk memberikan nutrisi kepada tanaman tersebut sehingga tanaman tersebut bisa tumbuh subur dan menghasilkan butir-butir padi yang banyak. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu proses penyiangan. Apa itu penyiangan? Yaitu menghilangkan gulma atau tumbuhan-tumbuhan pengganggu seperti rumput-rumput liar. Disiangi atau dihilangkan
tumbuhan-tumbuhan pengganggu di sekitar tanaman padi tersebut agar nutrisinya tidak direbut oleh tanaman pengganggu tersebut, sehingga nutrisi atau makanannya bisa masuk semua ke dalam tanaman padi yang kita tanam, sehingga tanaman itu diharapkan menjadi lebih subur dan menghasilkan banyak bulir padi. Kemudian yang terakhir dalam proses perawatan yaitu penanggulangan hama, itu dengan cara menghilangkan hama dengan berbagai jenis obat tradisional maupun obat kimia. Biasanya kita menggunakan obat-obatan anti hama. Yang sering kita gunakan adalah pestisida agar hama-hama itu hilang dari tanaman padi itu dan tidak merusak tanaman padi. Tanaman padi ini akan dipanen setelah sekitar umur 3 bulan. 3 bulan 10 hari biasanya kalau di daerah Kerawang. Jadi setelah ditanam kemudian 3 bulan 10 hari itu akan dipanen menjadi gabah, diolah lagi menjadi gabah. Kemudian setelah menjadi gabah, dia akan diproses lagi dengan cara menghilangkan kulit dari bulir padi tersebut sehingga menjadi beras. Setelah menjadi beras, kemudian diproseslah menjadi nasi, dan itulah yang menjadi makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Jadi itulah penjelasan singkatnya tentang cara budidaya tanaman padi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di dalam tema 3 tentang lebih peduli terhadap makhluk hidup. Oke, yang selanjutnya adalah halaman 26 dan halaman 27, yaitu tentang manfaat tumbuhan dan budidaya tanaman di sekitar rumah. Yang pertama yaitu manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan itu sangat banyak sekali. Selain memberikan oksigen untuk semua makhluk hidup, tumbuhan juga memberikan makanan untuk kita dan juga bisa menghiasi rumah kita, yaitu dengan jenis-jenis tumbuhan yang berbunga, seperti bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, dan lain sebagainya. Selain menghias rumah juga, tumbuhan atau tanaman bisa memperbaiki kualitas udara di dalam ruangan atau di dalam rumah kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu budidaya tanaman di sekitar rumah kita. Budidaya di sekitar rumah kita bisa dilakukan dengan cara menanam tanaman-tanaman yang mudah ditanam, seperti tomat, cabai, kemudian sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Kalian bisa mencobanya di rumah dengan cara menyiapkan media tanam seperti pot dan tanah yang subur. Kemudian kalian tanam bijinya di pot yang sudah ada tanah subur tersebut. Kemudian kalian sirami secara teratur dan rawatlah dengan baik oleh kalian. Nah, sekian dari Bapak pembahasan tentang muatan bahasa Indonesia di dalam tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.